Kan itu termasuk kultur shock yang kita alami saat pandemi ya. Benar. Bahkan ketika kita menggunakan masker sendiri, kita sampai lupa dengan orang tersebut. Halo guys, kembali lagi bersama saya di Ohara, Ota, Hafiz, dan Ara. Bersama gue Hafiz dan rekan gue sebocil Ara. Oh iya bang, kali ini kita mau bahas apa sih? Kayaknya culture shock asik lah ya. Tapi sebelumnya lu tau nggak culture shock itu apa? Menurut gue sih kalau kultur shock itu gegar budaya yang mana menggambarkan kegelisahan seseorang terhadap kebudayaan baru. Oh gitu ya. Tapi gue pernah baru-baru pas denger bahasa culture shock itu ya kawan-kawan. Kayak culture itu budaya, shock itu kaget. Jadi kayak gue itu menerjemahkan kayak budaya kaget loh. Oh nggak gitu bang, kalau menurut gue sih kayak gini. Misalnya kita ambil aja tentang seorang mahasiswa pertukaran pelajaran ke luar negeri, maka mereka akan mengalami kesulitan dalam beradaptasi. Misalnya cara mereka berinteraksi dengan orang tersebut, makanannya, pokoknya segala sesuatu yang tidak ada di negara asalnya dijumpai di negara asing tersebut, maka dia akan mengalami gegar budaya, dan itu yang dinamakan dengan kultur shock. Jadi itu kan contoh dari luar negeri ya. Tapi kalau menurut gue sendiri sih ya, Sirang, kalau gini bisa nggak sih? Kalau penduduk pedalaman kita kasih suatu gadget, laptop, pasti mereka bakalan susah untuk mengoperasikannya karena mereka sudah biasa gitu. Mungkin bisa jadi kayak gitulah ya. Ya, seperti itulah contoh dari kultur shock itu sendiri. Oke. Oh iya bang, apa aja sih yang bang ketahui lagi tentang kultur shock ini? Ya mungkin di sini ada 4 tahapan munculnya culture shock ya. Yang pertama itu adalah tahapan honeymoon, di mana kita akan merasakan bahagia jika kita mengunjungi negara yang belum pernah kita kunjungi sebelumnya. Aduh belibet. Yang kedua itu ada tahapan krisis, di mana tahapan krisis itu kita akan merasakan keasingan atau merasa terasing di negara tersebut, mulai dari makanannya, cara bergaulnya, atau logat orang yang ada di sana. Yang ketiga itu ada tahapan adjustment, di mana tahapan itu kita mulai merasakan kita mulai bisa menerima sedikit demi sedikit budaya orang tersebut asli. Jadi yang tahapan keempat ini adalah tahapan pemuncak, di mana tahapan pemuncak ini dinamakan dengan tahapan atau fase biculture, di mana tahapan ini kita merasa nyaman atau merasa enjoy dengan dua budaya yang kita jalani. Seperti itu. Jadi agar kita tidak mengalami culture shock atau gegar budaya, ada beberapa yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah kita harus menambah wawasan terhadap budaya atau negara yang akan kita kunjungi, begitu. Oh, berarti kita harus mengetahui dulu tentang kebudayaan yang kita kunjungi itu ya bang, agar tidak terjadinya gegar budaya tersebut. Iya benar. Selain itu, jika kita telah tiba di negara tersebut, kita harus segera atau buru-buru nih mempelajari kehidupan orang di sana, bagaimana, bisa kurang lebih sih kayak gitu sih ya. Oh, berarti intinya kita harus mengetahui dulu ya bagaimana kebudayaan orang tersebut, cara dia berinteraksi. Berarti kita harus cepat ya bang untuk mengenali kebudayaan asing tersebut agar tidak terjadinya kultur shock tersebut, dan untuk menghindari agar kita tidak terasingkan di negara asing tersebut ya. Iya benar sekali ya. Tapi ada yang lebih penting sih sebenarnya, yaitu jangan sampai kita lupa akan tanah air kita. Dan karena kita pasti akan nyaman di negara asing tersebut, sehingga kita akan lupa dengan negara kita sendiri. Dengan cara mungkin kita bisa memantau berita terbaru dari media online tentang negara kita misalnya. Oh, berarti kita harus mengingat juga kebudayaan kita Iya, ya bang. Nggak mungkin kan kita di negara lain, di negara asing tuh dengan terbiasanya kita melupakan negara asal kita sendiri. Benar. Berarti kita harus mengingatnya atau dengan cara kita melihat berita gitu kan di negara kita tersebut. Ya benar sekali. Ya kita udah ganti suasana aja nih Ra. Sama seperti culture shock. Tapi kalau ngomong-ngomong culture shock nih, tapi kan sekarang lagi zaman pandemi ya Ra ya. Pandemi ya. Ya di zaman sekarang, pandemi sekarang, culture shock seperti apa sih yang pernah Ra alamin gitu? Boleh ceritain nggak?
Kalau menurut gue sih bang, gue mengalami kultur shock tersebut seperti ketika gue dulu kan kalau pergi keluar rumah tidak memakai masker, tidak apa-apa. Tapi saat sekarang ini gue tuh emang diwajibkan sekali untuk memakai masker saat Enggak pandemi lu ini. aja sih, tapi semua orang kayaknya diwajibkan ya. Iya sih bang, untuk semua orang. Tapi kan itu termasuk kultur shock yang kita alami saat pandemi ya. Benar. Bahkan ketika kita menggunakan masker sendiri, kita sampai lupa dengan orang tersebut. Misalnya kita mengenali teman, bahkan kita sesat kan, ini siapa. Oh jadi maksud lo kayak gini, kita sampai salah orang gitu ya Iya, gara-gara salah orang. dia pakai masker. Tapi gue pernah gitu sih sebenarnya. Gue pernah sampai salah panggil nama, itu bikin gue malu banget loh. Ya gitulah kultur shock saat ini Bang. Hanya itu sih kan, masih ada lagi. Karena kita sekelas kan ya, lu pernah ngerasain gak sih culture shock saat belajar yang awalnya kita itu belajarnya itu tatap muka, sekarang udah daring. Dimana itu kayak gimana ya, kayak Aneh. suatu yang aneh gak sih? Iya juga Kayak sih. lu pernah ngalamin kayak gini nggak? Ketika sinyal kita baik-baik aja dan sinyal dosen atau tenaga pendidik yang ngajar kita itu lagi jelek, yang dimarahin kita loh. Lu pernah gitu nggak sih? Nah, gue pernah kayak gitu sih bang. Kan misalkan kalau belajar dengan Zoom tuh kan tidak efisien kan. Soalnya kita menggunakan jaring masing-masing, ada yang bagus dan ada yang tidak. Ketika waktu itu gue pernah belajar kan, padahal menurut gue itu sinyalnya udah bagus gitu kan. Ketika dosen bertanya, loh kok kenapa dia keluar nggak jawab pertanyaan saya, ini ditanya katanya kan. Itu kan sangat berbeda bang. Jadi gue dimarahin. Dan bahkan kalau belajar dengan Zoom tuh kan kita tidak tahu orang tuh bagaimana gitu Iya, kan. Pasti dia lagi ada yang lagi tidur, lagi bahkan lagi makan. Iya benar. Jadi dosen tuh ngomong sendiri gitu kan. Yang efisiennya tuh emang belajar tatap muka gitu kan. Tapi bagaimana dengan keadaan sekarang ini kan kita nggak bisa belajar tatap muka, emang diwajibkan untuk belajarnya di rumah gitu. Jadi kurang efisien ya Ra. Jadi kayak kita itu kurang menghargai dosen. Jadi kurang kayak nilai-nilai etika kita jadi berkurang gitu ya, kayak gitu. Iya, tapi bagaimana lagi? Tapi kan kita harus menerima. Nah, jadi teman-teman, kesimpulan dari kultur shock ini adalah sama dengan halnya gegar budaya, yang mana seseorang akan mengalami kesusahan atau kesulitan untuk menerima kebudayaan baru. Sama halnya seperti pandemi pada saat sekarang ini, banyak hal-hal baru yang kita jumpai yang sebelumnya kita tidak pernah mengalaminya. Seperti kita terbiasa memakai masker, sebelumnya kita tidak memakai masker. Kita belajar daring, sebelumnya kita belajar tatap muka. Lebih kurang seperti itu ya Raya. Iya, seperti itu bang. Oke, kami dari Ohara, Ota Hafiz dan Ara. Gue Hafiz dan teman gue si bocil Ara. See you in the next video. Bye. Sampai jumpa.